Langit Nevada membentang tak bertepi, biru tua yang seolah menantang siapapun untuk menaklukkannya. Di dalam kokpit pesawat tempur F-16, Letnan 1 Arga Wicaksana menggenggam stik kendali dengan tangan yang mantap, meski jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Di ketinggian 15.000 kaki, udara terasa dingin, mesin jet mengaum seperti binatang buas yang lapar. Arga bukan sekadar menerbangkan pesawat, ia sedang membawa nama Indonesia di pundaknya. Dan hari ini, nama itu telah dihina. Red Eagle meminta konfirmasi ketinggian. Kata Arga ke radio, suaranya tenang tapi penuh tekad. Saat ini di 15.000 kaki, stabil. Red Eagle dikonfirmasi, jawab kontrol udara dari pangkalan Nellis, Nevada. Lanjutkan ke 20.000 kaki, Blue Hawk berada di belakang Anda jarak 500 meter. Arga menoleh sekilas ke kiri. Di kejauhan, siluet pesawat F-16 lain melesat, dikemudikan oleh Mayor John Hawk Randall, pilot elit Angkatan Udara Amerika Serikat. Pria itu adalah lawannya hari ini. Dan lebih dari itu, ia adalah suara yang telah meremehkan Indonesia sejak Arga tiba di pangkalan ini seminggu lalu. Yo, Red Eagle, apa kabar di sana? Suara Hawk mengalir melalui radio. Nada ejekannya setajam pisau. Jangan-jangan pesawatmu sudah kehabisan napas. Indonesia cuma punya sawah, bukan pilot kan? Arga menggertakkan gigi. Tangannya mencengkeram stik lebih erat. Ejekan itu bukan yang pertama. Selama seminggu di pangkalan ini, ia telah mendengar cemoohan serupa tentang Indonesia, tentang kemampuan pilotnya, tentang segalanya yang ia junjung. Tapi hari ini, di langit yang tak bertepi, ia akan membuktikan mereka salah. Blue Hawk, simpan omonganmu untuk nanti. Balas Arga, nadanya dingin tapi penuh api. Kita lihat siapa yang pingsan duluan di 50.000 kaki. Tawa Hawk menggema melalui radio, keras dan arogan. Arga tidak peduli. Ia menarik stik kendali membuat pesawatnya melesat naik, menembus lapisan awan. Angka di altimeter berputar cepat. 16.000, 17,000, 19.000 kaki. Udara mulai terasa dingin, tekanan di kokpit berubah. Ini bukan hanya soal ketinggian. Ini soal siapa yang bisa bertahan ketika langit berhenti bersahabat. Di pikirannya, kenangan muncul seperti kilat. Wajah ibunya yang tersenyum bangga saat ia lulus Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Suara komandannya, Kapten Dedi Santoso, yang berkata, bawa nama Indonesia ke langit dunia, Arga. Dan di sisi lain, suara Hawk yang terus bergema, kalian bukan apa-apa. Untuk Indonesia, bisik Arga pada dirinya sendiri. Ia mendorong throttle ke depan. Pesawat mengaum menembus 20.000 kaki. Pertarungan baru saja dimulai. Seminggu sebelumnya, Arga tiba di Pangkalan Udara Nellis untuk misi pelatihan lintas negara. Sebagai salah satu pilot terbaik TNI Angkatan Udara, ia dipilih untuk mewakili Indonesia dalam latihan bersama dengan Angkatan Udara ALCS. Tapi begitu ia menginjakkan kaki di pangkalan, ia merasakan tatapan skeptis dari para perwira Selwailsa. Mereka tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi senyum sinis dan bisik-bisik di belakangnya cukup jelas. Pilot dari Indonesia, apa yang bisa mereka lakukan? Mayor Hawk adalah yang paling vokal. Pria berusia 35 tahun dengan rambut pirang pendek dan mata biru yang tajam itu adalah bintang di pangkalan ini. Dengan pengalaman tempur di Timur Tengah dan reputasi sebagai pilot tak terkalahkan, Hawk memandang Arga seperti anak kecil yang tersesat di dunia orang dewasa. Indonesia, kata Hawk di kantin pada hari kedua, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Negara itu cuma bagus buat liburan pantai, bukan buat nerbangin jet tempur. Arga yang sedang duduk di meja sudut dengan segelas teh merasakan darahnya mendidih. Ia ingin bangkit dan membalas, tapi ia ingat nasihat Kapten Dedi. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Jadi ia diam, menelan amarahnya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat Hawk menyesal. Kesempatan itu datang pada hari ke-6. Selama sesi simulasi penerbangan, Arga berhasil mengungguli beberapa pilot IAC dalam manuver tempur udara. Hawk yang menyaksikan dari ruang kontrol tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Keberuntungan pemula, katanya, tapi nada suaranya tidak lagi sesantai sebelumnya. Malam itu,
Di ruang briefing, Arga mengambil langkah berani. Ketika Hawk kembali mengejek Indonesia dengan mengatakan, "Pesawat kalian mungkin cuma bagus buat terbang di atas sawah." Arga berdiri dari kursinya. "Mayor Randall," kata Arga. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. "Kalau Anda begitu yakin, mari kita buktikan di langit. Tantangan ketinggian. Kita terbang setinggi mungkin, sampai salah satu dari kita menyerah. Pemenangnya adalah yang bisa bertahan di ketinggian tertinggi." Ruangan menjadi sunyi. Para perwira aliansi menatap Arga dengan campuran kaget dan skeptis. Hawk tertawa, tapi ada ketegangan di matanya. "Kamu serius, anak kampung?" kata Hawk. "Baiklah, besok pagi kita terbang. Tapi jangan menangis kalau pesawatmu jatuh." Arga hanya mengangguk. "Kita lihat siapa yang jatuh duluan." Pagi itu, langit Nevada cerah, tapi ada ketegangan di udara. Dua pesawat F-16 berdiri di landasan, siap lepas landas. Arga mengenakan baju terbang dan helm, memeriksa sistem pesawatnya dengan cermat. Di seberang landasan, Hawk melakukan hal yang sama, tapi dengan senyum arogan yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Di ruang kontrol, Letnan Sarah Miller, seorang perwira Kuliko ISS yang netral, memantau layar. Ia adalah satu-satunya yang tidak ikut mengejek Arga selama seminggu ini, dan Arga bisa merasakan bahwa wanita itu menghormati dedikasinya, meski tidak mengatakannya secara terbuka. "Red Eagle, Blue Hawk, kalian punya izin lepas landas," kata kontrol udara. "Aturan sederhana, naik setinggi mungkin, laporkan status di setiap 5.000 kaki. Pemenang adalah yang bertahan paling lama. Jika ada tanda bahaya, turun secepatnya. Mengerti?" "Mengerti," jawab Arga. "Jelas," kata Hawk, nada suaranya penuh percaya diri. Dua pesawat melesat ke langit, meninggalkan jejak asap putih di belakangnya. Arga merasakan dorongan gravitasi menekan tubuhnya ke kursi, tapi dia tetap fokus. Altimeter menunjukkan 10.000 kaki, 15,000 kaki, 20.000 kaki. Di ketinggian 20.000 kaki, Hawk mulai menyerang secara verbal. "Red Eagle, apa kabar? Jangan-jangan kamu sudah pusing. Ini baru pemanasan loh." Arga tidak membalas. Ia tahu Hawk sedang mencoba memecah konsentrasinya. Di Akademi Angkatan Udara, ia pernah dilatih untuk menghadapi tekanan psikologis seperti ini. "Jangan dengarkan musuhmu," kata instrukturnya dulu. "Dengarkan langit. Dengarkan dirimu sendiri." Ia menutup matanya sejenak, mengatur napas dengan teknik yang ia pelajari. Tarik napas dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, keluarkan selama 6 detik. Ia membayangkan langit Yogyakarta, tempat ia pertama kali bermimpi menjadi pilot. Kenangan itu memberinya kekuatan. "Fokus, Arga," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ini bukan cuma tentang kamu, ini tentang Indonesia." Pesawatnya melesat naik lagi. Altimeter bergerak, 25.000, 30.000 kaki. Tekanan di kokpit mulai terasa. Sistem peringatan di dashboard berkedip kuning, memperingatkan tentang penurunan oksigen. "Red Eagle, Blue Hawk, laporkan status," kata kontrol udara. "Anda berada di ketinggian 30.000 kaki, tekanan udara mulai kritis." "Red Eagle, semua sistem hijau," jawab Arga. "Oksigen stabil?" "Blue Hawk, sama," kata Hawk, tapi ada sedikit getar di suaranya. Di ketinggian 35.000 kaki, Hawk kembali mengejek. "Red Eagle, kamu yakin pesawatmu tahan? Ini bukan mainan dari pasar malam loh." Arga tetap diam, tapi di dalam hatinya ia merasakan api membara. Ia ingat wajah ibunya yang pernah berkata, "Jangan biarkan siapapun meremehkanmu, Arga. Kamu adalah kebanggaan kami." Ia mendorong throttle lebih keras, menembus 40.000 kaki. Di ketinggian ini, langit bukan lagi biru cerah, melainkan gelap, hampir seperti malam. Bumi di bawahnya terlihat seperti lukisan kabur, penuh lekukan dan warna yang memudar. Napas Arga pendek terkontrol, tetapi keringat mulai mengalir di dahinya. "Red Eagle, Blue Hawk, ini zona bahaya," kata kontrol udara. "Ketinggian 45.000 kaki adalah batas aman untuk F-16. Laporkan jika ada masalah." "Red Eagle, baik-baik saja," jawab Arga. "Blue Hawk, masih kuat," kata Hawk, tapi suaranya mulai terengah.
Arga tahu Hawk mulai goyah. Nada suaranya tidak lagi stabil, dan jeda di antara kata-katanya terlalu panjang. Ia pernah membaca tentang efek hipoksia, kekurangan oksigen di ketinggian ekstrem. Tanda-tandanya mulai terlihat pada Hawk. Di ketinggian 45.000 kaki, pesawat Arga mulai bergetar. Sistem peringatan kini berbunyi nyaring, lampu merah berkedip di dashboard. Mesin mengeluarkan suara aneh, seperti protes terhadap tekanan udara yang semakin menipis. Tubuh Arga terasa aneh, jari-jarinya kesemutan, penglihatannya sedikit kabur di tepian. Ia tahu ini adalah tanda awal hipoksia, tapi ia tidak akan menyerah. Red Eagle, Blue Hawk, turun sekarang. Perintah kontrol udara. Anda melewati batas aman, risiko hipoksia tinggi. Red Eagle, saya baik-baik saja, jawab Arga, nadanya tegas. Blue Hawk, statusmu? Tidak ada jawaban dari Hawk, hanya suara napas berat yang terputus-putus melalui radio. Arga menoleh ke sisi kiri. Pesawat Hawk masih terlihat, tetapi gerakannya mulai tidak stabil, miring sedikit ke kanan. Blue Hawk, laporkan status, teriak Arga. Hawk, jawab. Akhirnya suara lemah Hawk terdengar. Aku nggak yakin bisa lanjut, katanya terbata-bata. Red Eagle, kalau kamu begitu yakin, buktikan dulu. Terbang ke 50.000 kaki, aku akan menyusul. Arga terdiam sejenak. Ini adalah pengakuan pertama dari Hawk bahwa ia ragu pada dirinya sendiri. Tapi di balik kata-kata itu, Arga bisa mendengar tantangan terakhir dan mungkin juga keputusasaan. Baik, jawab Arga, nadanya dingin. Red Eagle akan ke 50.000 kaki. Blue Hawk, pantau. Ia mendorong throttle lagi meski pesawatnya sudah berada di ambang batas. Altimeter bergerak perlahan, 46.000. Sasib Chiljeom, Yongyongyong, 48.000 kaki. Setiap inci ketinggian terasa seperti perjuangan melawan gravitasi, udara, dan tubuhnya sendiri. Napasnya semakin berat meski sistem oksigen masih bekerja. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak di telinganya, seperti drum perang. Di ketinggian 49.000 kaki, penglihatannya mulai gelap di tepian. Ia tahu ia sedang mendekati batas manusiawi, tapi kenangan terus mendorongnya. Wajah ibunya, sorak anak-anak di desanya, bendera merah putih yang berkibar di lanut Iswah Judi. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Untuk Indonesia, bisiknya, hampir seperti mantra. Akhirnya, altimeter menunjukkan 50.000 kaki. Arga berhasil. Ia merasakan campuran kelegaan dan kebanggaan, tapi juga kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Ia melaporkan dengan suara lemah tapi penuh kemenangan. Red Eagle mencapai 50.000 kaki. Sistem stabil. Blue Hawk, giliranmu. Tidak ada jawaban sejenak. Lalu suara Hawk terdengar, penuh ketegangan. Baik, Blue Hawk akan mencoba. Arga memantau pesawat Hawk dari kokpitnya. Ia bisa melihat pesawat itu mulai naik, tapi gerakannya tidak stabil. Di ketinggian 48.000 kaki, pesawat Hawk mulai miring lebih parah. Tiba-tiba suara Hawk terdengar melalui radio, penuh kepanikan. Aku nggak bisa. Oksigen? Suara itu terputus. Arga langsung menyadari apa yang terjadi. Hawk pingsan. Hipoksia telah mengambil alih. Jantung Arga berdetak kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu. Momen untuk menang. Untuk membuktikan bahwa Indonesia lebih baik. Tapi ada suara lain di kepalanya. Suara ibunya. Menang bukan soal menghancurkan musuh Arga. Manyuanmun cuan cuman sekamen kaman cokan supansu Arga. Menang adalah soal kemanusiaan. Red Eagle kepada kontrol, teriak Arga. Blue Hawk tidak responsif. Saya akan mendekat untuk memeriksa. Red Eagle negatif, balas kontrol udara. Turun sekarang, Anda juga dalam bahaya. Arga mengabaikan perintah itu. Ia mendorong pesawatnya mendekati Hawk, meski tubuhnya mulai terasa lemas. Penglihatannya semakin kabur, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melihat pesawat Hawk mulai menukik tak terkendali. Tahan, Hawk, bisik Arga. Aku nggak akan biarin kamu jatuh. Dengan risiko besar, ia memutuskan untuk melakukan manuver berbahaya. Mendekati pesawat Hawk dan mencoba menstabilkannya dengan tekanan udara dari pesawatnya.
Ini adalah teknik yang hanya pernah ia pelajari secara teori, tidak pernah dipraktikkan. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia menarik napas dalam, mendorong pesawatnya mendekat. Getaran di kokpit semakin kuat, tetapi ia tidak peduli. Ia harus menyelamatkan Hawk, bukan untuk Hawk, tetapi untuk prinsip yang ia pegang. Seorang prajurit TNA tidak meninggalkan siapapun di langit. Dengan keterampilan dan keberanian yang luar biasa, Arga berhasil menstabilkan pesawat Hawk cukup lama untuk membawanya turun ke ketinggian yang lebih aman. Di ketinggian 30.000 kaki, Hawk akhirnya sadar kembali, terengah-engah dan bingung. Arga bisa mendengar napasnya melalui radio, lemah tapi hidup. "Blue Hawk, kamu dengar aku?" tanya Arga, suaranya penuh kekhawatiran. Aku di sini," jawab Hawk, suaranya gemetar. Kamu menyelamatkanku?" "Fokus, Hawk," kata Arga. "Turun perlahan, ikuti aku." Dua pesawat mendarat dengan aman di pangkalan Nellis. Ketika Arga keluar dari kokpit, kakinya gemetar karena kelelahan. Tapi ia berdiri tegak. Di seberang landasan, Hawk dibantu keluar dari pesawatnya oleh tim medis. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh dengan sesuatu yang baru. Rasa hormat. Malam itu, di ruang briefing, Hawk berdiri di depan semua perwira. Ia menatap Arga yang duduk di baris depan dan mengangguk perlahan. "Letnan Wicaksana," kata Hawk, suaranya tegas tapi tulus. "Saya salah. Saya meremehkan Anda dan saya meremehkan Indonesia. Hari ini, Anda tidak hanya membuktikan bahwa Anda pilot yang luar biasa, tapi juga manusia yang lebih baik dari saya. Saya minta maaf." Hawk mengangkat tangan, memberikan penghormatan militer yang sempurna. Satu persatu perwira AILS lainnya mengikuti, termasuk Letnan Sarah Miller yang tersenyum kecil ke arah Arga. Arga berdiri, membalas penghormatan itu. "Terima kasih Hakomarcha Mayor," katanya. "Tapi ini bukan soal saya, ini soal negara saya dan semua prajurit yang berjuang untuknya." Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Nevada, Arga merasakan kehangatan sejati dari orang-orang di sekitarnya. Seminggu kemudian, Arga kembali ke Lanut Iswah Judi, Madiun. Ketika pesawatnya mendarat, ia disambut oleh barisan prajurit TNI AU yang berdiri tegak, dipimpin oleh Kapten Dedi Santoso. Bendera merah putih berkibar di angin dan sorak-sorai menggema di landasan. "Selamat datang kembali, Letnan," kata Kapten Dedi, menepuk bahu Arga. "Kamu membuat kami bangga." Arga hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya ia merasakan kelegaan yang mendalam. Malam itu ia berdiri di balkon barak, menatap langit yang penuh bintang. Ia memikirkan perjuangannya di Nevada, ejekan yang ia hadapi, dan kemenangan yang ia raih. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Indonesia. "Langit ini milik kita semua," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar damai.